Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang kesombongan rohani atau kesombongan religius. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. LAI memberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara terkasih, kesombongan rohani atau kesombongan religius sebenarnya seringkali kita lakukan, bahkan mungkin menjadi bagian dalam keseharian kita, meskipun kita tidak menyadarinya. Mengapa kita tidak menyadarinya? Karena dari sisi perbuatan-perbuatan yang tampak di luar, seringkali gak ada bedanya dengan perbuatan-perbuatan oleh orang yang mau hidup benar di hadapan Allah. Dalam konteks bacaan kita tadi, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Farisi, berdoa, berpuasa, memberikan persembahan, lalu tidak melanggar Taurat, tidak merampok, tidak berbuat lalim, tidak berzina, adalah perbuatan-perbuatan yang memang baik, tampak baik. Namun sebenarnya ada hal yang sangat membedakan, yaitu sikap hati di hadapan Tuhan. Kisah ini diawali dengan ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kesombongan rohani mengambil dua bentuk, yaitu mengandalkan kebenaran diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Dan kedua hal ini saling berkaitan. Mari kita lihat yang pertama, mengandalkan kebenaran diri sendiri. LAI menggunakan frasa menganggap dirinya benar. Jika kita melihat dalam bahasa aslinya, kata menganggap lebih tepat diterjemahkan mengandalkan, sebagaimana ditunjukkan oleh hampir semua terjemahan berbahasa Inggris. Who trusted in themselves that they were righteous. Nah, dari doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi kemudian terlihat bahwa dia bukan sekedar menganggap dirinya benar, melainkan memegahkan kebenaran di hadapan Allah dan orang lain sebagai usaha dan pencapaiannya sendiri. Dua orang Farisi itu sangat manipulatif. Dia memulai dengan sesuatu yang tampak rohani, ucapan syukur kepada Allah. Tetapi selebihnya adalah tentang dirinya sendiri dan pencapaiannya. Jika kita amati, kata "aku" muncul tidak kurang dari 5 kali di dalam isi doanya. Aku tidak melakukan ini, aku telah melakukan ini. Saudara-saudara terkasih,
Bukankah ucapan syukur seharusnya berbicara tentang apa yang Allah lakukan bagi kita, bukan tentang pencapaian-pencapaian kita? Saudaraku yang terkasih, kita perlu mengevaluasi diri. Doa telah menjadi ajang pamer diri. Ucapan syukur kepada Allah dimanipulasi untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri dan pencapaian-pencapaian. Prestasi anak atau diri sendiri seringkali kita pamerkan, tetapi disamarkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Pencapaian diletakkan di tempat teratas dan diperindah dengan ungkapan-ungkapan syukur kepada Allah. Tentunya tidak semua begitu. Ada banyak kita yang secara tulus mengucap syukur kepada Tuhan. Namun kita perlu terus mengevaluasi. Karena sulit menyangkali bahwa kesombongan berbalut jargon rohani memang sudah semakin membudaya di tengah-tengah kita. Mari kita lihat doa orang Farisi itu. Pertama, ia menunjukkan pencapaiannya tidak melanggar perintah dalam Taurat. Aku tidak melakukan kesalahan atau kejahatan seperti orang-orang lain. Aku tidak melanggar perintah dalam Taurat. Ayat 11. Yang kedua, lebih hebat lagi. Ayat 12. Orang Farisi itu dalam doanya mengungkapkan dia melakukan hal yang melebihi standar spiritual yang umum yang dituntut oleh hukum Taurat. Berpuasa 2 kali seminggu itu bukan pencapaian yang biasa. Karena jelas melebihi apa yang diperintahkan hukum Taurat jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama. Demikian juga dengan pemberian persepuluhan. Frasa 1/10 dari segala penghasilanku menunjukkan dia memberikan melebihi standar yang dituntut oleh hukum Taurat. Dan ini semua menjadi dasar untuk bermegah di hadapan Allah dan orang lain yang diungkapkan di dalam doa. Mengandalkan kebenaran diri sendiri sebenarnya juga manipulatif terhadap diri sendiri. Karena merasa diri sudah benar, sehingga mengabaikan dosa-dosa yang sebenarnya masih dilakukan. Atau pencapaian-pencapaian itu menjadi kompensasi atas dosa-dosa yang masih dilakukan. Itu ditunjukkan oleh orang Farisi. Mereka merasa terbebas dari rasa tanggung jawab kepada orang tua karena mereka sudah memberikan persembahan misalnya. Kita perlu evaluasi. Bisa jadi kita mengabaikan atau kompromi akan dosa-dosa yang masih kita lakukan karena pencapaian-pencapaian religius kita. Aku aktif melayani Tuhan. Aku memberikan persembahan bahkan jauh lebih dari 1/10. Aku rutin puasa dan berbagai aktivitas rohani lainnya. Dan lebih jauh, satu hal yang lebih berbahaya, mengandalkan kebenaran diri sendiri. Bisa jadi memimpin kita. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak membutuhkan juru selamat. Karena kebenaran itu saya bisa usahakan sendiri. Itu yang pertama. Kesombongan rohani mengandalkan kebenaran diri sendiri. Bentuk kesombongan yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Ayat 9b. Yang diungkapkan dengan membandingkan diri bukan seperti orang lain. Orang Farisi itu membandingkan diri bukan seperti pemungut cukai ini. Bukan seperti orang-orang lain. Dalam konteks pada waktu itu, orang Farisi memang mempunyai alasan untuk menempatkan diri di atas pemungut cukai. Para pemungut cukai dipandang rendah dan penuh kebencian oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai antek penjajah dan menyengsarakan bangsanya sendiri. Di sisi lain, golongan Farisi merupakan
orang-orang terkemuka. Merekalah pemimpin masyarakat, baik secara politis maupun religius. Mereka pemuka-pemuka agama. Dan orang Farisi itu menilai dirinya lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain, daripada pemungut cukai itu di hadapan Allah. Dan orang Farisi itu merasa layak, membuat Allah terkesan, layak mendapatkan pujian dari Allah, layak dibenarkan. Tidak seperti pemungut cukai, orang berdosa itu. Saudara-saudara terkasih, tanpa sadar mungkin sikap ini juga sering menyelinap dalam hati kita. Ketika kita melihat, menonton, atau mendengar orang-orang yang melakukan kriminal, apa respon pertama kita? Wah, syukur, aku tidak seperti mereka. Saudara-saudara terkasih, kita perlu evaluasi hati kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita kembali kepada orang Farisi tadi. Orang Farisi itu melupakan satu hal. Di hadapan Allah, semua manusia berdosa. Dan ini yang perlu kita ingat terus. Rasul Paulus di dalam Roma 3 menuliskan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Mungkin timbul pertanyaan. Bukankah banyak orang yang berbuat baik? Bukankah banyak orang berakal budi? Bukankah orang-orang mencari Allah? Bagaimana kita memahami ini? Saudara-saudaraku terkasih, tuntutan Allah yang diekspresikan di dalam hukum Allah itu bersifat komprehensif dan mutlak. Galatia 3 ayat 10 mengungkapkan, setiap orang wajib memelihara dengan setia seluruh isi hukum Taurat. Dan Yakobus mengatakan, kegagalan menaati salah satu saja dari perintah-perintah tersebut berarti pelanggaran terhadap keseluruhan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20 memberikan satu kesimpulan kepada kita. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa artinya ini? Ketika diperhadapkan dengan hukum Allah, hukum Taurat itu, orang menyadari dirinya bahwa ia berdosa. Ia tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Allah. Semua manusia berdosa. Maka jika kita kembali kepada kisah tadi, jika diukur dengan standar ini, maka orang Farisi itu sama sekali tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemungut cukai. Sama-sama berdosa. Itulah sebabnya segala usaha dan perbuatan baik tidak dapat membenarkan kita. Kita tidak dapat mengupayakan, mengusahakan kebenaran kita. Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Kembali kepada perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah tentu tidak salah. Pada akhirnya menyadari bahwa kita benar di hadapan Allah tentu tidak selalu salah. Tetapi yang terpenting
adalah kita sadar dari mana dan bagaimana kita bisa mempunyai kebenaran itu. Kebenaran kita bukan sesuatu yang kita raih, tetapi kita terima atas dasar kemurahan Allah. Dan itulah yang diungkapkan dalam perumpamaan ini melalui profil si pemungut cukai. Si pemungut cukai menyadari betul bahwa dia tidak benar, orang berdosa. Dia berdiri jauh-jauh, dia merasa tidak layak untuk menjumpai Allah yang kudus. Di dalam doanya dia bahkan tidak berani menengadah wajahnya ke langit. Dia tahu diri, orang yang berdosa. Penyesalan dan kesedihan yang mendalam terhadap dosa-dosanya, itu dia ungkapkan melalui dia memukul-mukul dirinya. Isi doanya sangat sederhana. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Pemungut cukai hanya meminta kemurahan Allah. Tidak ada dalih yang diucapkan untuk membenarkan diri. Tidak ada alasan yang dikemukakan. Tidak ada alasan yang layak untuk mendapatkan kemurahan Allah. Hanya sebuah permohonan. Permohonan yang lahir dari ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa si pemungut cukai inilah yang dibenarkan Allah. Ayat 14. Kebenaran ilahi disediakan bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya tidak benar, dirinya berdosa, dan hanya bersandar pada kemurahan Allah. Saudara-saudaraku, siapa saja yang menyadari kehinaannya di hadapan Allah dan datang memohon kemurahan Allah akan dimuliakan. Sebaliknya, siapa yang memegahkan diri di hadapan Allah dan menganggap diri, mengandalkan kebenaran diri sendiri, akan direndahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa menjadi perenungan dan aplikasi bagi kita di dalam perenungan pada hari ini, supaya kita terhindar dari kesombongan rohani dan terus-menerus bersandar pada kemurahan Allah. Yang pertama, mari kita terus-menerus menghangatkan hati kita dengan kemurahan Allah. Keselamatan kita, pembenaran kita, kita miliki di dalam Kristus semata-mata adalah anugerah, kasih karunia Allah, dan bukan upah. Anugerah ini kita terima melalui iman yang sejati, menyadari kehinaan, ketidaklayakan, dan ketidakmampuan kita untuk mendirikan kebenaran sendiri di hadapan Allah. Tentang pertumbuhan rohani kita, sekalipun kita diperintahkan untuk memberikan diri, dipimpin oleh Roh Kudus, namun sesungguhnya pertumbuhan rohani adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita terus menyadari, semua yang kita miliki bukanlah pencapaian kita, melainkan pemberian dari Allah. Tidak ada yang kita miliki yang kita tidak terima dari Allah. Wah, 1 Korintus 4 ayat 7. Saya bacakan buat kita semua. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Mengapa kita memegahkan diri seolah-olah itu usaha kita, itu pencapaian kita? Saya kutip ungkapan dari Timothy Keller.
Dosa itu bertumbuh ketika kita merasa kita layak mendapatkan sesuatu dari Allah karena apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita lakukan. Namun kesalehan bertumbuh ketika kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Orang-orang yang terus hanya bersandar pada kemurahan Allah. Yang kedua yang menjadi aplikasi bagi kita. Mari kita terus membangun hati yang mengucap syukur atas apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, bukan atas dasar pencapaian kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya belajar di dalam sekolah teologi, maka kami diajarkan untuk membiasakan diri berdoa dengan membuat kalimat-kalimat yang Allah aktif melakukan, Allah aktif mengerjakan segalanya bagi kita. Dan hal ini banyak diajarkan dari kitab Mazmur. Pemazmur biasanya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bukan atas dasar kemenangan-kemenangan itu. Bukan terima kasih Tuhan kami telah memenangkan peperangan ini. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah berperang bagi kami. Kami bersyukur Allah telah melepaskan kami dari jerat musuh. Allah yang aktif. Mari kita terus membangun ucapan syukur atas apa yang telah Allah lakukan bagi diri kita. Yang ketiga, fokus pada pertobatan dan pertumbuhan rohani dan tidak membandingkannya dengan orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tujuan rencana Tuhan di dalam keselamatan kita bukanlah sekedar kita dibenarkan, dibebaskan dari hukuman dosa, tetapi pemulihan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam Roma Pasal 12, setelah Rasul Paulus mengungkapkan dalam 11 pasal sebelumnya kemurahan Allah, maka demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara yang terkasih, ini seharusnya membawa kita di dalam kerendahan hati untuk terus mengevaluasi diri. Adakah dari hari ke hari kita terus menyerahkan diri untuk diubahkan makin serupa dengan Kristus, pembaharuan worldview kita, pembaharuan cara pandang kita. Mari kita terus fokus untuk penyerahan diri. Kiranya Roh Kudus di dalam kasih karunia memberikan buah roh dalam kehidupan kita. Dan kita diubahkan makin hari makin serupa dengan Kristus di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan yang terakhir, mari kita belajar taat pada firman Tuhan, bukan atas dasar legalis, tetapi respons atas kemurahan Allah. Mari kita belajar taat pada firman Tuhan sebagai respons atas kemurahan Allah, atas Allah yang mengasihi kita habis-habisan, dan kita mau belajar mengasihi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
perintah-perintahnya itu tidak berat. Mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kita belajar mengasihi Allah yang telah mengasihi kita habis-habisan, yang telah terus menyatakan kemurahannya kepada kita. Di dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus mengungkapkan, karena kasih Kristus telah menguasai kami. Maka mari kita hidup untuk Allah. Saudara-saudara terkasih, termasuk di dalam ungkapan-ungkapan kita ketika kita mencoba melindungi kesenangan-kesenangan kita. Kita seringkali bertindak sangat legalis. Tunjukkan kepada saya di mana itu dilarang di dalam Alkitab. Tetapi mari kita bertumbuh, bukan lagi sebagai upaya merasa benar di hadapan Allah, tetapi kita belajar taat pada firman Tuhan sebagai respons atas kemurahan Allah. Saudara-saudara terkasih, kiranya kehidupan kita terus-menerus disadarkan bahwa semuanya hanya karena kemurahan Allah. Dan ini menolong kita untuk terus bersandar pada kemurahan Allah dan tidak pernah mengandalkan kebenaran diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita